teman-teman kita refresh dan kita akan lanjut pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Teman, kita kelasnya let us pray. Ya. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa bersama kepercayaannya doa. Kalau bisa olahraga biasanya you are not good smell masalahnya. Udah ada kan yang wangi belum? Dan sekarang ini marah-marah nggak sedap di bawah nih. Nah, bisa yang lagi bisa parfum. Ah ini dia ternyata sebutnya. Orang sekitar hatinya bau-baunya. Aduh. Lumayan ya. Sama dibuang. Pakai bayi. Dari sampah. Sampah juga. Dari sampah, baiklah. Oh ini sampah, bukan sampah masyarakat. Oh bukan, wah. Oke baik. Setelah bersih kelas, sebelum kita mulai, gimana kita awali pagi ini dengan kata semangat. Semangat pagi. Semangat. Oke, yang nggak semangat siapa tunjuk? Ada. Hadir Bu. Oke baik. Kita melanjutkan materi yang biasanya ya, yang minggu kemarin kita sudah mempelajari mulai biasanya, kesebarannya, hewan dan tumbuhan, hutan-hutannya dan hewan-hewannya. Nah, kita sekarang akan lanjut ke materi biasanya masih bab yang sama, kelanjutan dari hewan dan tumbuhan, terutama adalah bagaimana kita menyelamatkan hewan dan tumbuhan, bagaimana caranya hewan dan tumbuhan itu bisa tetap kita lihat, bisa kita rasakan, ya kan? Bisa kita tetap berhubungan dengan hewan dan tumbuhan tersebut sampai ke generasi yang akan datang. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, kita lihat kira-kira materinya apa aja nih yang akan dibahas pada pertemuan biasa kali ini. Ya ini ya, jadi materi yang kita bahas mengenai konservasi flora dan fauna di Indonesia. Lanjut. Dalam materi konservasi flora dan fauna di Indonesia, itu nanti kalian harus mengenali dan harus mengidentifikasi spesies dan kebetulan khas di masing-masing wilayah. Ya, jadi kalau kebagiannya wilayah Indonesia atau sebagian tiga wilayah, ada barat, tengah, timur, bisa kamu sebutkan yang endemiknya di barat apa? Misalnya gajah, ya kan, dan sebagainya. Lalu berikutnya kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya adalah kalian nanti akan mengelompokkan sebaran konservasi flora dan fauna di Indonesia. Untuk yang kedua ini, kalian akan mencarinya dalam bentuk diskusi kelompok yang akan dipresentasikan. Berikutnya yang ketiga, peserta didik itu kalian semua berarti dapat menganalisa aktivitas manusia mana yang bisa melestarikan flora dan fauna. Jadi kegiatan kalian apa aja nih supaya flora dan fauna tetap lestari, supaya flora dan fauna itu bisa aman
yang lihat, tetap ada keberadaannya untuk generasi berikutnya. Berikutnya, kalian nanti akan dalam KPD itu atau dalam presentasi kelompok itu, kalian akan mencari kira-kira upaya-upaya dan solusi apa yang akan kalian lakukan supaya flora dan fauna itu akan ada di generasi yang akan datang. Oke ya, jadi untuk tujuan belajar kali ini ada 4 poin utamanya yang akan kalian kerjakan nanti pada saat diskusi kelompok. Oke, sebelum kita mulai diskusi kelompoknya, ya kalian cek ada berita apa nih untuk materi yang ada hubungannya yang akan kita bahas kali ini ya. Kasus penganiayaan satwa primata kembali terjadi. Satu orang orangutan Kalimantan Timur ditemukan dalam kondisi mengenaskan di area Balai Taman Nasional Kutai. Orangutan berumur sekitar 5 tahun ini mati dengan ratusan peluru bersarang di kepala dan badannya. Bukan hanya itu, telapak kaki kirinya pun hilang. Meski sempat dirawat di Balai Taman Nasional Kutai di Kota Bontang oleh tim medis dari Center for Orangutan Protection atau COP, seekor orangutan yang ditemukan warga dengan luka mengenaskan akhirnya mati. Tim medis dari COP bersama petugas kepolisian Resort Bontang dan Polres Kutai Timur langsung mengotopsi orangutan tersebut di Rumah Sakit Umum Kalimantan Timur, Kota Bontang, Selasa malam. Sebelumnya, orangutan yang diduga berumur 5 hingga 7 tahun itu ditemukan warga pada Sabtu pekan lalu dalam kondisi menderita luka parah di Taman Nasional Kutai di Desa Teluk Pandan, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Direktur COP, Hardi Baktianto mengatakan, luka yang diderita orangutan itu cukup parah. Ditemukan sekitar 130 lubang akibat peluru senapan angin di badan orangutan tersebut. Di bagian kepala ada 74 peluru bersarang. Memang secara sepintas yang melihat bekas luka-luka bacokan ya kan ya, benda tajam. Tapi ketika kami sudah mulai mengotopsi, ternyata juga terlihat ada semacam beberapa bekas benda tumpul sudah di dada, di lambung, ya, di paha dan sebagainya. Jadi nanti akan disampaikan secara detail oleh dokter yang menanganinya. Apakah secara telapak kakinya dibilang ya? Iya, itu diperkirakan mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu itu telapak kaki bagian kiri memang hilang, kemungkinan kena jerat atau terpotong sesuatu ya, tapi yang pasti sudah terjadi lama. Belum diketahui pasti penyebab penyerangan terhadap orangutan tersebut. Tim gabungan saat ini masih melakukan penyelidikan dan menunggu hasil otopsi. Pihak COP berharap polisi bisa mengungkap kasus ini karena sebelumnya pada 2016 di lokasi yang sama ditemukan orangutan yang mati dengan luka tembak dan bekas penganiayaan. Suliatman, Bontang. Oke, baik. Ini ternyata ada peristiwa apa nih? Baik, ini melihat ada sedikit ada bantuan. Bisa dilihat? Bisa dilihat makinannya? Iya. Jadi kalau sudah buat, ada yang tahu videonya, tayangannya ngomongin tentang apa sih tadi? Siapa bilang, boleh? Oke, katakanlah videonya ada orangutan ditembak. Iya ya, tembak ya? Ada yang tahu siapa tembak? Ada yang tahu siapa? Orang apa dulu tidak tahu ya? Oke, baiklah. Ternyata dari video itu ternyata banyak sekali dampak yang terjadi ya kan? Terutama mengenai keadaan alam dan lingkungan kita di Indonesia. Nah sekarang setelah melihat tayang video tadi, kira-kira apa sih tantangan utama? Jadi kita kan harus ya, kita tuh harus menyelamatkan hewan dan tumbuhan karena hewan dan tumbuhan tuh bergerak tuh berguna apa nggak sih sebenarnya? Tapi kalau hidup sehari aja one day no animal, one day no tree. Bisa nggak? Can you live? Can you survive without animal and tree? No, ya kan? We are human can live with plant and animal. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya orang itu dibunuh, berarti kan kita berupaya penyelamatan ya kan? Nah upaya penyelamatan itu apa sih dalam bentuk apa? Apakah mereka dibunuh di dalam kerangkeng, dalam kandang, tapi kita kasih makan? Apakah itu bentuk penyelamatan? Tidak. Ya bentuk penyelamatannya adalah dalam bentuk konservasi. Jadi konservasi itu berarti memang kita sih istilahnya memantau kehidupan hewan dan tumbuhan
seperti di pertemuan sebelumnya ya, kita selalu mendiskusikan semua permasalahan, semua fenomena yang ada di alam sekitar kita. Oke, how many student here today? 35 for? Okay, there is data not present today. So today over 54 ya. Tapi kalau kita bagi menjadi 5 kelompok. Tetap aja datanya satu kelompok dari 5 kelompok. Satu kelompok maksudnya berapa? 6. Sampai yang 7 ya. Oke, jadi ada 5 kelompok. Biar gampang, saya kasih ini yang jagoan-jagoannya. Saya suruh mencar. Biar ada circle. Saya perhatikan saya kalau buat kelompok ini di kelas ini banyak banget circle-nya. Sebelah sana circle Warakas, sebelah sana saya tentukan ketuanya saja. Ini jagoan-jagoannya saya lakukan. Selebihnya you can find your member, ya kan? Pilih, kamu mau milih siapa yang penting jagoannya baik bisa dulu. Oke, yang pertama Nathan, menang. Nathan. Oke, yeah, you can choose 5 or 6 member from your friend. Oke, Nathan, and then Anna Maria. Oke, kamu bisa pilih atau kamu boleh masuk ke gabung ke kelompok anak. Oh, pilih 6 berarti buang semuanya. Oke, lanjut Angga. Oke, Angga ya, pilih dan kalian juga silakan masuk kelompok Angga. Angga sistemnya siapa aja boleh asal jangan lebih dari 6. Berikutnya lagi, Karin. Where is Karin? Oke, kamu kelompok sekali. Karin, kamu masuk ke kelompok 4 ya. Pilih temennya dan yang mau masuk kelompok Karin silakan. Saya tidak batasi. Lanjut, masalah berikutnya adalah Dela. Mana Dela? Oke Dela, Dela kamu masuk kelompok 5. You can choose your friend, ya kan? Atau kamu kepengen Dela jadi anggota kelompok kamu, jadi ketua kelompok kamu silakan. Oke, kita tulis menjadi 5 kelompok. Kita mulai dari sebelah sini, ini kelompok 1. Berarti Nathan. Oke Nathan, bisa digeser bangkunya, ini kelompok 1. Ini kelompok 2, ya kan? Itu kelompok 3. Ada jatuh 3. Kelompok 4 di sebelah sini ya. 4 mana 4? Oke, sebelah sini 4. 5, oke tadi. Kalau dia nggak bisa jawab, kalau itu dia penjelasannya luar biasa, bisa kamu kasih poin 4. Oke, tapi nanti akan di-share setelah diisi setelah ada kamu selesai presentasi. Oke, untuk kegiatan fungsi education ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan dikerjakan. Nanti saya menunggu hasilnya dalam bentuk PPT atau Canva. Ya, teman-teman, saya tunggu hasilnya. Udah record dari tadi ya? Udah record.
Kalau di mulut berarti bikin mulut rusak. Agung, Agung, Jaya, Jaya. Bu, ayo. Sebanyak 59% komunitas masyarakat provinsi Aceh merupakan kawasan hutan yang memang masyarakat membutuhkan terdiri dari kawasan strategis nasional (KSN) dan kawasan strategis. Hal ini merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Aceh tahun 2017. Kawasan ekosistem besar KL merupakan KSN yang terdapat di Aceh, terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi, taman nasional di dalamnya. Selain itu, di dalam KL juga terdapat kawasan konservasi yang saling terintegrasi, yakni cagar alami Serbajadi, Suaka Marga Satwa Rawa Singkil, dan tentunya yang paling tersohor yakni Taman Nasional Gunung Leuser. Sebagai seperangkat hutan, Leuser menjadi salah satu dan berharga yang dimiliki Provinsi Aceh. Meskipun berharga, Taman Nasional Leuser sangat identik dengan permasalahan lingkungan yang ada di Aceh. Masalah lingkungan yang kerap terjadi adalah konflik masyarakat dengan satwa liar dan kebencanaan akibat banjir yang melanda setiap tahun. Tutupan hutan yang semakin berkurang berimplikasi terhadap hilangnya rumah satwa liar penghuni Leuser. Secara khusus, Leuser menjadi salah satunya kawasan di muka bumi yang ditinggali 4 megafauna melindungi Pulau Sumatera secara bersama-sama, yaitu harimau Sumatera, badak Sumatera, gajah Sumatera, dan orangutan Sumatera. Beberapa satwa dilindungi tersebut sering berkonflik dengan masyarakat sekitar hutan. Tercatat sejak Januari 2023 hingga April 2023 saja telah terjadi 7 kali konflik antara masyarakat dengan satwa. Konflik dengan harimau terjadi sebanyak 4 kali, masing-masing 2 konflik di Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Timur. Sisanya ada sebanyak 3 kali konflik dengan gajah yang berlokasi di Kabupaten Bandar Meriah, Kabupaten Kugie, dan Kabupaten Aceh. Ya, lanjut. Pertanyaan pertama, di apa jawabannya? Berdasarkan artikel di atas, masalah lingkungan apa yang terjadi pada Taman Nasional Gunung Leuser? Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Taman Nasional Gunung Leuser. Dan sebelum itu kami ingin memperkenalkan nama saya sendiri yang Barat Gawi. Saya Ahmad Saiful Mujab. Angga Luguton. Saya Mata Nahila. Saya Dr. Farisi. Saya Sato. Saya Mas Rohia. Sebelum itu di sini saya akan membacakan artikel tentang Taman Nasional Batang Gadis. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penunjukan unit pelaksanaan teknis Taman Nasional, Taman Nasional Batang Gadis terdiri dari kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap. Tujuan pembentukan Taman Nasional adalah untuk menyelamatkan satwa dan habitat alam. Salah satu kearifan lokal tradisional masyarakat setempat ini dibuktikan dengan lubuk larangan atau naborko atau harangan atau hutan larangan, merupakan beberapa contoh kearifan lokal yang kini masih lestari. Oke, di sini kita akan menjawab pertanyaan. Berdasarkan artikel di atas, masalah lingkungan apa yang terjadi pada Taman Nasional Batang Gadis? Yang pertama, permasalahan lingkungan di Taman Nasional Batang Gadis itu ada 3, yang 4. Yang pertama, kerusakan hutan, kebakaran hutan, punah habitat asli kawasan Taman Nasional Batang Gadis, berkurangnya kawasan hutan lindung. Yang kedua adalah Saya Gita Aurelia dari kelompok 1 ingin bertanya
Apa sih yang dimaksud dengan pembalakan liar? Oke, di sini saya akan jawab pertanyaan kita. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi oleh kelompok tertentu. Menjawab ya. Taman Nasional Baluran tidak dilaut, tapi salah satu kerusakan lingkungan Taman Nasional Baluran di sekitar wilayah Taman Nasional Baluran adalah kerusakan ekosistem laut yang dihasilkan dari limbah pabrik pengelola nikel oleh PT Situbondo Metalindo yang limbahnya menyerap masuk ke dalam tanah dan sungai. Semua sungai yang ada di daratan, akan berakhir ke laut. Jadi limbah yang di sungai masuk ke dalam laut. Dampaknya ekosistem laut rusak oleh cemaran limbah yang dikeluarkan oleh PT Situbondo Metalindo. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya? Ini tadi hasil dari diskusi teman-teman kalian mengenai konservasi yang ada di Indonesia. Ya baik, ternyata untuk pengawetan atau pelestarian konservasi Ini ngomong. itu ada beberapa cara ya. Itu agak banyak diambil. Kemarin lo pakai Baik, bakas. ini dia ya. Untuk konservasi hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan yang dilindungi itu ada dua kelompok. Yang pertama ada namanya kawasan Suakara, itu terbagi menjadi cagar biosfer, ada cagar alam dan Suakara warga satwa. Berikutnya adalah kawasan pelestarian alam, ya kan? Ada Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Kebun Raya dan Kebun Binatang. Mungkin yang tidak asing buat kita adalah yang namanya Kebun Raya. Ya, yang posisinya paling dekat adalah Kebun Raya Bogor. Nah, berikutnya untuk Kebun Binatang juga tadi di awal sudah disebutkan. Nah, semua kawasan konservasi itu telah dibuka oleh pemerintah yang manfaatnya adalah untuk melindungi flora dan fauna. Jadi kalau memang flora dan fauna itu telah dilestarikan, ya kan, maka lingkungan kita akan aman. Oke, baiklah. Sebagai penutup, ya kan, kira-kira ada yang mau kasih pendapat nggak mengenai hasil diskusi kelompok kita tentang konservasi flora dan fauna, upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kira-kira ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Jelas, teman-teman. Silakan siapa? Oke, Aditya, silakan Aditya apa? Silakan statement, please. Lupa lu kalau nggak ada pramuka. Menurut saya, yang terjadi flora dan fauna di Indonesia ini terjadi karena manusia itu sendiri, Bu. Hal itu terjadi karena aktivitas sehari-hari manusia, pembukaan lahan baru dan pembukaan lahan untuk rumah penduduk. Terus, dengan konservasi baru, dengan upaya untuk penyelamatan flora dan fauna, membuat aturan dan memberi sanksi bagi yang melanggarnya, agar flora dan fauna itu tetap ada dan berdampingan dengan manusia tanpa ada yang merasa Kemudian. Oke, tadi dihitung oleh Adija untuk kenyataannya tentang konservasi. Nah, untuk melihat hasil kerja kalian, saya akan share Google Classroom-nya untuk tesnya ya. Jadi linknya masih sama, masih menggunakan link yang terakhir kita gunakan. Udah share, kamu buka. Nggak mungkin Hujan. Aja bukan sama sepatu. Laptop lu. Aja sama. Kalau hujan
kalau hujan besok juga. Emang lo nggak pernah? Lu kerja di gereja. Yang bawa gua ada nolnya, yang masal juga doang. Andre. Iya. Minta tolong dong. Tutup. Minta tolong apa? Bukan keluar langgar. Andre nggak tinggal itu Andre. Udah dikirim linknya udah dikirim sama Aziza.